Paman, keateisan Paman itu juga menurut Paman proses pendewasaan? Kalau di gua iya. Kalau di gua iya. Ya gue merasa apa yang terjadi sama gue sejauh ini ya karena salah gue sendiri gitu. Gue tidak pernah merasa itu adalah menyalahkan takdir. Enggak, gue nggak merasa. Gue nggak pernah merasa itu adalah hukuman. Ya kalaupun itu hukuman ya hukuman dari negara ya. Iya. Dan itu adalah konsekuensi dari tindakan gue yang memang harus gue pertanggungjawabkan gitu. Jadi gue fair aja. Bahkan sebelum gue ketangkep gue nggak pernah berdoa. Saat gue ketangkep juga gue nggak pernah berdoa. Setelah gue bebas juga gue nggak pernah berdoa. Karena gue konsekuen gitu. Gue bukan tipe orang yang sebelum ketangkep gue nggak pernah berdoa, pas ketangkep baru jadi doa. Kalau Tuhan ada kan sebel juga ya Tuhannya sama orang kayak gitu. Iya nggak sih? Tapi aku mau nanya lagi ya, narkoba. Kalau misalnya ada nggak suatu kenikmatan yang mendekati kenikmatan narkoba? Tidak ada. Yang paling mirip adalah dipeluk oleh orang yang disayang. Oh, oke. Jadi gitu guys. Dipeluk orang tua. Oke. Tapi itu pun hampir. Oke. Itu pun nggak menyamai. Tidak menyamai. Itu hampir gitu. Karena kan ketika kita konsumsi substan terlarang kan sebenarnya yang terrekayasa otak kita gitu ya. Yes. Kehangatan keluarga pun hampir tapi tidak. Sehingga akhirnya ya cara supaya kita tidak balik lagi ke narkoba ya tentunya kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa yang nikmat belum tentu yang benar gitu. Oke. Ya itu sih sebenarnya salah satu caranya kayak gitu. Penasaran banget pengen pakai gini. Iya, nggak apa-apa. Udah ada negara-negara yang memfasilitasi juga. Tapi kan bukan, kalau sabu mah nggak ada ya guys? Kan ada yang memfasilitasi sabu? Tidak ada. Secara legal tidak ada negara yang memfasilitasi sabu. Tapi di beberapa negara yang memang menunjang yang pendapatan terbesar mereka adalah dari jualan obat. Bukan. Pariwisata. Okay. Ada distrik-distrik tertentu di mana penegak hukumnya tutup mata aja. Oh. Gitu. Jual belinya ditangkap. Tapi kalau misalnya kedapatan sama aparatnya di negara tersebut, di distrik tersebut memiliki, nggak ditangkap. Tapi kalau transaksinya, misalnya kita ketahuannya sama aparatnya lagi transaksi, kita ditangkap. Tapi kalau misalnya kita di distrik tersebut, aparatnya ngelihat dibongkar tas kita, misalnya ada barang tersebut, kokain atau apapun itu, asal tidak 1 ton ya tentunya ya. Kalau itu kayak misalnya masih kayak yang untuk dipakai sendiri gitu, ya nggak di apa-apain. Kan kalau misalnya di cerita-cerita gitu, ya di film atau novel atau apa, biasanya kan yang make substan terlarang tuh lama-lama uangnya habis gitu buat. Ya memang. Paman ngabisin uang banyak buat itu. Oh lumayan. Dan sepertinya akan mengarah ke sana pada saat itu. Oh, oke. Pada saat itu. Ya. Pada akhirnya kan karena kita mau naik, jadi akhirnya mengganggu produktivitas tuh. Okay. Yang tadinya kita harus kerja, kayaknya daripada kerja mendingan gue make deh gitu. Yang tadinya kita harus ini, kayaknya mendingan gue dulu belum sampai level itu, tapi mau menuju ke sana. Kayaknya kalau nggak ketangkep bisa jadi ke arah sana. Betul. Kalau berarti kayak orang-orang terdekat Paman tahu? Oh tahu lah. Terus Paman dimarahin nggak? Kalau ya nggak dimarahin sih, mereka kecewa tapi paham juga di saat yang bersamaan gitu. Tapi sebenarnya kita kalau tahu ada orang dekat kita yang make, kita harusnya approach-nya gimana sih? Kita bisa nolong nggak sih? Tapi kita nggak mau dia ditangkap, tapi kita nggak mau dia jauh misalnya. Gini, kita bisa nolong nggak sih? Tergantung dianya mau sembuh atau enggak. Itu pertanyaan hakikinya gitu. Nah, tapi cara approach-nya adalah mendingan lo deketin dia, terus bilang,
Sebenarnya sih gue sih nggak masalah ya lo make ya. Tapi kalau lo mati, nanti tongkrongan kita berkurang satu, terus gue sedih. Jadi kayaknya lo jangan make lagi deh, biar kita bisa nongkrong gitu. Kalau approach gitu orang biasanya lebih mau. Lebih tersentuh ya? Lebih tersentuh. Dibanding dimarahin. Daripada dibanding datang, diceramahin. apa kamu make? Jadi kalau kita datang dengan menggurui, berarti kan posisinya udah nggak setara. Iya, betul. Siapapun itu kalau begitu ya, mau konteksnya narkoba, mau konteksnya apa. Kalau kita datang tapi dengan posisi yang lebih tinggi, orang pasti akan pasang pagar. Jadi nanti kita jadi akan lebih ribet runtuhin pagernya, baru nyelesain masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita approach-nya lebih kayak, ya terserah lo sih mau ngapain, tapi kayaknya gue sedih deh kalau lo mati. Nanti kita nongkrong jadi sepi. Janganlah gitu. Kayaknya itu lebih ampuh tuh kalau kayak gitu. Bang Coki mungkin pernah digitukan sama temennya. Oh Iya, ya pernah lah dulu gitu. Diceramahin pernah dengan pendekatan yang kayak nanti kalau lu mati kita nggak bisa nongkrong Ya, gitu. tapi balik lagi ya, itu balik lagi ke orangnya sih mau sembuh atau enggak gitu. Kadang pakai itu juga nggak berhasil. Jadi ya tergantung sih, ada yang mau sembuh, ada yang nggak mau sembuh. Tapi biasanya harus ketangkep dulu ya? Enggak juga. Oh nggak juga. Ada yang emang bertekad untuk udah gitu. Ada juga. Itu balik lagi ke orangnya. Kita nggak bisa, nggak ada studi kasus yang bener-bener gimana banget gitu, susah juga. Bahkan ada perkumpulan atas nama agama ya, yang mengatakan bahwa kalau anaknya ditaruh di sini bisa kita lakukan kita ritual sembuhin. ini supaya sembuh. Ternyata make juga di sana kan, susah juga kan. Susah. Kalau bicara mengenai ini kompleks, setiap individu resepnya berbeda. Tidak ada resep general yang bisa digunakan untuk keberhasilan satu individu. Lamanya rehab itu ditentukan atau juga tergantung orang? Tergantung orangnya. Berarti paman bisa keluar setelah setahun lebih itu ditentukan, ini udah boleh pulang gitu? Karena memang pada saat itu ada banyak pertimbangannya. Salah satunya juga karena memang sepertinya butuh waktu yang lebih lama untuk bisa gua menemukan diri gue sendiri juga. Jadi ada banyak faktor, bukan cuma soal narkoba juga saat itu. Jadi dan gue merasa pada saat itu di tempat rehab tuh tempat yang baik untuk kontemplasi diri. Oh berarti tempatnya enak ya? Layak? Kebetulan rehab gue layak. Oke. Makanya kalau miskin dan narkoba teman-teman. Oh karena tempat rehab tuh bayar ya? Bayar. Ada yang nggak bayar dari negara. Tapi jelek tempatnya? Memang. Tapi kalau tadi paman, aduh, paman di penjara. Sebenarnya kalau kita makan narkoba tuh hukumannya emang pidana. Sekarang gini. Sekarang harusnya tidak. Kalau kita ketahuan pemakai, selama kita bisa membuktikan kita pemakai ya, Iya. cuma direhab doang. Oh. Yang pidana itu pengedar. Kalau paman waktu itu di penjara karena Bukan penjara. Iya, kita ditangkap karena menggunakan. oh oke. Gue nggak ngerti ya hukum kita, gue nggak terlalu paham. Iya, Gue aku takut juga salah. nggak ngerti. Gue takut salah. Tapi menurut informasi yang terbaru harusnya kalau kita hanya pengguna, hanya dirujuk ke rehab. Karena sebenarnya kan itu korban, pengguna itu sebenarnya korban. Silakan dicek sendiri undang-undangnya. Udah ada ChatGPT, udah ada DeepSeek kalau kalian mau coba DeepSeek tuh yang baru tuh. Saingannya AI. Tapi paman waktu ketangkep ini nggak suruh cepuin beli di mana? Enggak. Oh enggak, karena itu nggak boleh ya? Enggak, karena udah ketangkep duluan. Oh, apa jangan-jangan paman ketangkep gara-gara yang jual ke paman ketangkep? Kayaknya sih gitu, tapi gue nggak mau cari tahu lah. Kayaknya gue ketangkep ya karena gue pakai narkoba itu aja sih sebenarnya. Oh, paman nggak nyari tahu? Nggak nyari tahu. Karena kan sebenarnya ya kalau nggak mau ketangkep ya jangan pakai narkoba kan, sebenarnya sesimpel itu doang kan. Iya sih. Jauhi narkoba guys. Iya. Nah banyak yang bilang katanya paman tuh setelah ganti Coki Pardede bebas, setelah keluar itu paman jadi orang yang berbeda. Paman sendiri ngerasa jadi orang yang beda nggak? Kayaknya memang harusnya kalau nggak narkoba begitu kali. Tapi Ya enggak lah, masih sama-sama aja tapi mungkin agak sedikit lebih terkontrol daripada dulu aja kayaknya. oke, lebih sadar. Iya. Toh juga gue nggak clean banget ya. Maksudnya gue nggak sober banget. Gue clean tapi gue nggak sober kok. Aku nggak paham. Kalau clean itu kan bersih. Kalau sober tuh, gue masih minum kok. Oh oke. Mau masih mabok masih. Oh emang bentar. Rasanya enak make sama mabok emang mirip?
Enggak. Oh enggak. Tapi ya maksudnya gue juga maksudnya poin dari pernyataan gue tuh gue bukan orang yang memang sudah tidak minum alkohol. Ini oke, gue oke. kan Oh, enggak se-clean itu tuh maksudnya itu. iya masih tapi ya memang yang melanggar hukum ya tidak saya lakukan itu kok sebenarnya. Sebenarnya kan yang setiap negara kan punya hukum yang berbeda-beda, tapi karena kita tinggal di Indonesia kita harus merespek hukum yang ada di Indonesia gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya gue masih mabok kok, hampir ya seminggu bisa sekali tuh. Stok di rumah juga alkohol banyak. Tapi kalau cara paman melihat diri paman sendiri, paman melihat kalau paman flashback nih beberapa tahun lalu gitu, maksudnya sebelum rehab, paman ngerasa itu orang yang berbeda sama paman hari ini atau sebenarnya sama aja? Mungkin sebenarnya karena tanggung jawab ya, kayak gini. Sebenarnya harusnya secara natural semakin umur bertambah harusnya kita jadi orang yang berbeda sih harusnya memang. Iya, Emang memang. bisa jadi karena umur Iya, juga. kayaknya karena gitu. umur. Malah kalau kita udah tua masih tidak ada bedanya dengan umur 20-an, kayaknya ada yang salah deh di situ. Kayaknya memang secara natural tuh perubahan itu adalah keniscayaan pasti akan terjadi sih. Saat kita makin tua, energi juga semakin sedikit, kita jadi lebih berpikir, apalagi sudah tidak dipengaruhi oleh begitu-begitu kan. Jadi kita jadi mulai tahu kayaknya yang ini lebih benar. Tidak sempurna, tapi mungkin jadi sedikit lebih baik gitu. Apakah paman, keateisan paman itu juga menurut paman proses pendewasaan? Kalau di gua iya. Kalau di gua iya. Kalau di gua iya. Ya gue merasa apa yang terjadi sama gue sejauh ini ya karena salah gue sendiri gitu. Gue tidak pernah merasa itu adalah Menyalahkan takdir. enggak, gue nggak merasa. Gue nggak pernah merasa itu adalah hukuman. Ya kalaupun itu hukuman ya hukuman dari negara ya. Iya. Dan itu adalah konsekuensi dari tindakan gue yang memang harus gue pertanggungjawabkan gitu. Jadi gue fair aja. Bahkan sebelum gue ketangkep gue nggak pernah berdoa, saat gue ketangkep juga gue nggak pernah berdoa, setelah gue bebas juga gue nggak pernah berdoa, karena gue konsekuen gitu. Gue bukan tipe orang yang sebelum ketangkep gue nggak pernah berdoa, pas ketangkep baru jadi doa. Kalau Tuhan ada kan sebel juga ya Tuhannya sama orang kayak gitu. Tapi kalau Iya nggak sih? tapi Ya, kalau ada anjing yang, giliran gini aja lo baru datang ke gue kayak gitu. kalau ada yang mengekspresikan ke paman gitu, kayak aku doain semoga kamu bisa rampungnya rehabnya atau gitu. Saya terima dengan lapang dada. Gini, doa dari teman-teman itu kan adalah bentuk ekspresi niat baik dia terhadap kita. Iya. Masa kita nggak boleh sih ada orang punya niat baik? Gue pasti akan selalu terima kasih gitu. Itu kan sebenarnya ekspresi peduli. Ya. Gue tidak pernah melarang orang untuk tidak mendoa. Bahkan di acara-acara gue aja sebelum kita mulai mereka berdoa juga gue respect juga gitu. Nggak apa-apa juga kok. Setiap orang kan punya caranya untuk menunjukkan kepedulian ya. Jadi gue tidak antipati kok. Ada beberapa orang bahkan teman-teman gue yang punya kepercayaan berbeda, kayak misalnya kita datang kayak dipercik-percik apa gitu kan. Gue sama sekali nggak masalah kok. Sama sekali. Gue melihatnya sebagai oh berarti dia peduli sama gue dan itu cara dia untuk menunjukkan kepeduliannya. Gue ngelihat intensinya aja gitu. Selama intensinya dan baik. malah jadi ngerasa disayangnya nggak sih? Ketika kita kayak diberkati dengan cara mereka gitu. Iya, makanya gue jadinya nggak ribet gitu. Kayak misalnya contoh, kan ada beberapa kepercayaan yang saya tidak mau merayakan ulang tahun karena ini terkait dengan budaya apa gitu. Kayaknya semua kebudayaan kalau kita runut-runut ada orang kafirnya deh, susah juga kalau kita. Mau pakai Susah juga kita kalau mau kayak gitu. Siapa penemu gelas nanti ternyata kalau kita runut-runut nanti ada juga siapa, susah juga nanti kita jadi nggak ngapa-ngapain nanti kalau gitu mah. Kalau gue mah ngapain aja nggak masalah kok. Tapi paman pernah nggak ada fase religius taat banget? Ada dulu tentunya waktu masih remaja. Iya, SMP SMA lah tentunya. Ya karena memang lingkungannya seperti itu kan, tidak punya referensi lain gitu. Sampai akhirnya makin dewasa ya makin bisa mempertanyakan lah gitu. Kalau misalnya karir, paman kenapa berkarir komedi itu gara-gara menang itu ya? Nggak pernah menang gue. Emang iya? Gue ikut semua lomba-lomba nggak pernah menang. Mungkin karena nggak berdoa kali ya.
Nggak pernah menang gua. Menangnya nggak dapet, tapi populernya dapet berarti ya? Ya, Gitu. untungnya seperti itu. Tapi emang arah Paman memproyeksikan karir Paman emang pengen jadi komedian waktu itu? Iya, istilahnya gue tidak bisa melihat diri gue kerja kantoran pada saat itu. Untungnya ada stand up komedi, gue terjun ke situ. Awalnya cuma coba-coba doang. Tapi bukankah itu adalah jalur karir yang berisiko ya nggak sih? Oh ya, beresiko. Semua karir yang menggunakan mulut untuk mencari makan pasti beresiko lah. Anda juga mengalaminya kan? Ya benar. Itu pasti beresiko lah. Pasti beresiko. yang aku maksud awal tadi berisiko secara keamanan finansial gitu. Karena nggak nentu gitu. Oh iya, siap. Betul. Bahkan dulu gue baru mulai tato tuh 2018. Aku hubungannya? Karena pada saat kan gue mulai ke industri hiburan tuh 2014, tapi mulai tato 2018. Hubungannya apa? Disitulah gue yakin bahwa gue udah ada di titik di mana gue yakin gue bisa mengeluarkan income yang stabil. Makanya gue berani tato. Karena tato mahal? Bukan, atau karena kalau udah tatoan Paman nggak bisa misalnya ngelamar kerja? Susah kerja. Jadi bahkan dari 2014 perlu waktu 15, 16, 17, 18 untuk benar-benar yakin bahwa inilah tempat di mana gue bisa menghasilkan income yang stabil gitu. Dan maka dari itu karena ini sudah income potensialnya udah aman, Ya. jadi udah aman juga untuk nato. Betul, mau sampai ke leher udah mulai arogan ini saya. Soalnya kan kalau udah leher gitu udah pada tahap nggak bisa ditutupin. Ya kan? sudah nggak bisa lagi. Biasanya kan orang tato-tato pertama supaya bisa ditutupin. Ya betul. Pokoknya di tempat-tempat yang nggak mencolok. Gitu. Betul. Kalau Paman Bahkan ini udah masih mau nanti ke kaki, masih mau. Tapi udah ada di posisi yang ya udah gitu. Udah yakin. Tapi lah. totalnya berapa kali ditato sih? Oh banyak banget. Tatonya banyak banget. Wah berapa? Ada 30 kali lebih kali. Itu mah ini ya nggak sih? Masokis ya nggak sih? Sakit nggak sih? Sakit banget. Ditato sakit banget. Ini sakit banget. Di sini sakit banget. Kena jakun ini sakit. Di sini sakit. Di sini sakit. Tapi kenapa nggak kapok? Karena suka, karena tato itu gimana ya, ada kecanduannya, kayak seneng aja gitu. Biasanya orang yang tato sekali pasti mau nambah, biasa nggak tahu. Iya, kenapa ya? Nggak tahu. Itu ada studinya tapi gua nggak ngerti. Apa memang ada hubungan dengan masokis? Nggak tahu juga. Atau dia seneng aja gitu jadi kanvas karya seni. Bisa jadi. Gua nggak ngerti tapi biasanya kecenderungannya gitu setiap orang yang ditato. Berarti Paman sekarang juga lagi mikirin buat nato apa next? Kita mau selesaiin yang di belakang nih, yang di belakang belum selesai. Ini kan baru ke tengah. Kita mau yang belakang, baru habis itu lanjut ke kaki. Tapi berarti temanya iblis-iblisan ya? Iya. Dan itu akan dijadikan tema yang konsisten gitu? Ya, Maksudnya gue suka, gue nggak tahu, tato-tato gue tuh simpati sama iblis. Oke, lanjut. Ya, gue suka. Kenapa? Karena dia demonize oleh Tuhan dan semua umat Gini, manusia. setan, iblis atau apapun lah ya istilahnya. Ya, mereka kan cuma melakukan tugasnya aja kan ya. Ya, dan ya udah. Kenapa dia harus disalahkan untuk sesuatu yang diciptakan untuk itu gitu. Tapi tau nggak Paman, aku tuh bisa relate untuk simpati sama iblis ya. Karena Ya. kalau di cerita orang Islam tuh, jadi Soalnya gini, bukan mitologi. Di ceritanya orang Kristen dan di ceritanya orang Islam, Sama nggak sih? setannya beda. kalau di Kristen gimana? Gini, kalau di agama Kristen, setan itu, iblis atau apapun itu namanya, dia tadinya adalah salah satu malaikat dengan kedudukan tertinggi. Oke. Jadi gini, kalau di agama Kristen itu ada urutannya kan. Sebelum Tuhan menciptakan makhluk yang lain, dia menciptakan dulu malaikatnya nih. Ya. Jadi pertama yang diciptakan malaikatnya. Nah, baru ada rentang waktu berapa yang cukup lama sampai akhirnya dia menciptakan bumi dan yang lain-lain lah gitu. Nah, salah satu malaikat yang diciptakan awal-awal yang kalau menurut referensinya ditaruh di posisi tertinggi, itu melihat bagaimana Tuhan itu disembah dan yang lain-lain. Jadi gini, kalau di Kristen itu semua being, semua makhluk hidup yang diciptakan itu dikasih free will. Oke. Dikasih Kehendak bebas. kehendak bebas. Sehingga konsekuensinya adalah
salah satu malaikat yang diciptakan awal-awal itu, dia jadi punya keinginan, anjir, ternyata kayaknya jadi Tuhan enak ya, gitu. Anjir, disembah enak juga nih, gitu. Karena dia punya free will. Akhirnya salah satu malaikat ini, dia free will-nya itu sama dia biarkan ada di hatinya, lama-lama dari hati, karena dia biarkan naik ke pikiran menjadi sebuah rencana, lama-lama jadi rencana dia pikirkan, jadilah sebuah tindakan. Apa tindakan pertamanya? Kalau menurut orang Kristen, tindakan pertamanya adalah dia menyamar jadi ular ke Taman Eden untuk menggoda Adam dan Hawa. Kalau menurut orang Kristen yang gue pelajari pada saat itu, gue masih ingat, soalnya kan keluarga gue sangat konservatif ya. Pada saat itu, si malaikat ini, dia tidak melawan Tuhan secara kekuatan. Karena dia tahu betul kalau lawan kekuatan, dia pasti langsung mati. Karena kan Tuhan kan di atas dia jauh kan. Jadi yang dilawan sama Tuhan itu adalah bukan kekuatannya, tapi hak Tuhan untuk disembah. Sehingga mau tidak mau Tuhan harus memberikan waktu kepada si malaikat ini untuk membuktikan bahwa kalau alam semesta di bawah dia, bumi di bawah dia, manusia menyembah dia, lebih baik nggak daripada kalau menyembah Tuhan gitu. Itu makanya ada kiamat. Jadi kayak itu waktu yang dikasih sama Tuhan. Oke, gue kasih lo waktu deh. Coba gue mau lihat kalau bumi di bawah kuasa lo, jadi bumi jadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Itu makanya menurut penjelasan orang Kristen, makin kesini dunia tuh makin hancur. Karena itu adalah di bawah kuasanya si setan gitu. Sebenarnya ada kemiripan-kemiripan juga. Gue nggak tahu kalau di Islam gimana. Iya, Nah, sorry, gue lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nah, kenapa gue simpati sama setan? Karena menurut gue, setan itu adalah makhluk pertama di dunia yang tahu apa yang dia mau dan dia mengambil resiko untuk melakukannya gitu. Dia adalah bapak inisiatif pertama. Karena dia tahu loh apa yang dia mau. Dia mau disembah, ya kan? Ya. Dia mau disembah dan akhirnya dia punya rencana. Dia punya rencana. Dia melakukannya. Terlepas daripada akhirnya dia menanggung konsekuensi untuk itu, pelajaran yang gue ambil adalah dia tahu apa yang dia mau dan dia siap mengambil resiko dari tindakan dia gitu. Dan ya gue salut sama itu gitu. Makanya gue sangat bersimpati sama iblis. Dan lebih menarik ada di posisi iblis nggak sih? Kenapa? Kenapa lebih menarik di posisi iblis daripada malaikat? Karena dia mencoba membuat jalannya sendiri aja gitu. Gue lebih simpati dengan underdog seperti itu. Gue lebih suka perjalanannya gitu. Tapi itu gue ya. Kalau di Islam sendiri gimana? Tapi aku paham kenapa bisa simpati sama iblis dan setan, karena kalau di cerita Islam juga jadi iblis itu diciptain duluan kayak lama dan mereka patuh, mereka bersujud pada Tuhan sampai entahlah dari riwayat 100.000 tahun, 10.000 tahun atau lama banget. Habis itu Tuhan ngide bikin manusia. Habis itu iblis-iblis disuruh sujud ke Adam. Nah, mereka nggak setuju. Kenapa kita harus sujud sama anak baru? Ya. Nah, karena membangkang itu, jadi sama Tuhan ditangguhkan, dibikin hidupnya abadi dan tugasnya mengganggu manusia sampai kiamat. Ya. Jadi mengganggu manusia itu sebenarnya tugasnya, tapi kita sebenarnya kalau approach-nya jauh lebih baik, kalau approach-nya pendekatannya jauh lebih baik, nggak akan ada ribut-ribut gini nggak sih? Approach apa? Approach Tuhan jauh lebih baik itu nggak akan ada ribut-ribut gini nggak sih? Kalau approach Tuhan nggak usah maksa sujud sama Adam gitu? Ya nggak tahu, entah dia pendekatannya mungkin lebih humanis atau apa, atau lebih diplomatis, malaikatinis apa, gue nggak tahu. Oh, oke, iya benar-benar. Kadang mungkin lebih mendengarkan aspirasi mereka saat itu. Gue nggak ngerti ya. Untuk pribadi yang semua tindakannya sempurna, kenapa dia nggak bisa melakukan sesuatu yang sekali melakukan semuanya selesai gitu? Ya, tapi mungkin itu adalah keterbatasan saya sebagai orang bodoh yang tidak bisa memahami. Atau bisa jadi itu memang kisah-kisah teologis yang memang dirancang untuk
Ya sekali lagi kan siapalah saya, jangan terlalu serius lah. Saya juga kan ditangkap narkoba gitu. Jadi gak usah terlalu serius lah. Mungkin saya yang terlalu bodoh untuk bisa memahami kenapa tidak bisa. Jadi nggak usah terlalu didengerin dengan serius. Iya, mungkin itu bercandaan gua doang kali. Iya. Ya deh, makasih banyak Pak Man udah Sama-sama. udah cerita banyak, cerita agama, karir, Iya. tato. Ya, tapi sebenarnya balik lagi kalau menurut gua sih kembali lagi aja ya, kita nyamannya pengen. Kalau gua sih stance gua sih sebenarnya gini ya, mungkin gua akan tutup dengan ini. Kalau lu mau percaya unicorn, tapi dengan lu percaya unicorn ternyata lu jadi orang yang menyenangkan, menurut gua by all means saya mengencourage untuk menyembah unicorn, silakan. Kalau lu percaya empang, tapi dengan percaya empang lu membantu anak-anak di Afrika gitu. Wah, silakan gitu. Saya bahkan akan menyumbang untuk bikin empang-empang baru untuk Anda gitu. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya ke output sih. Kayaknya kita udah harus stop berdebat sesuatu yang konsepnya prinsipil perasaan gitu. Dan lebih ke yang berbasis dampak. Iya, dan lebih yang ke berbasis dampak gitu. Kayak gue tuh agak sedih ya melihat kita tuh banyak banget loh di Indonesia konten-konten debat agama ini lawan agama ini gitu. Untuk apa? Poinnya tuh untuk apa gitu? Karena yang menang debat itu bukan yang agamanya benar, tapi yang jago debat. Dan maksud gue balik lagi ke statement gue di awal tadi, kebenaran itu tidak perlu tumbal. Gitu. Menurut gue gini, kalau menurut gue ya, ini gue kutip dari seseorang yang sangat bijaksana, salah satu teman gue. Dia mengatakan, namanya Yeri Patinasarani, mungkin bisa diundang ke sini. Dia mengatakan begini, jiwa yang dimenangkan dari perdebatan itu bukan jiwa yang sempurna. Karena jiwa yang sempurna itu adalah yang dimenangkan dari tindakan belas kasih si penganutnya gitu, ngerti nggak? Atau dari tindakan-tindakan baik. Kalau misalnya dia, anjir karena orang yang dimenangkan dari perdebatan itu pada akhirnya dia hanya akan mencari debat lagi dan tanda kutip ya, hanya akan membuat onar kemana-mana gitu. Menurut gua kebenaran tuh bisa berdiri tegak tanpa harus tumbal orang lain sih menurut gua. Dan untuk apa kita menambah tensi permusuhan yang sudah mulai agak cair dibikin lagi lebih runcing dengan. Dan menurut gue juga stop, ya gue nggak tahu ya kenapa ini, mungkin lo perlu undang orang yang lebih kompeten untuk membahas ini gitu. Tapi misalnya dari agama ini ke agama ini diselebrasi besar-besaran, dari agama ini ke agama ini, jadi kayak MLM, lo ngerti nggak sih maksudnya? MLM kan gitu kan, kalau misalnya wah join baru, selamat join gitu. Iya, jadi kayak closingan gitu loh, ngerti nggak sih maksud gue? Itu kan ada acara YouTube-nya. Iya, nggak apa-apa kalau itu. Teman saya juga itu dua-duanya. Nggak, tapi maksud gue tuh harusnya kan itu kan sesuatu yang bukan seperti itu gitu. Dan makanya mungkin pada akhirnya kebenaran itu buat banyak teman-teman di Indonesia tuh selalu identik dengan jumlah pada akhirnya. Karena budayanya seperti itu gitu. Jadi seolah-olah yang paling banyak, yang paling benar, yang paling banyak yang ya nggak ngerti lah gue. Gitu. Makanya menurut gue teman-teman gue banyak, iya, biar lo tahu nih stance gue gimana. Teman gue ada yang nanya ke gue, Cok, gue nih mau nikah sama pasangan gue, tapi kita beda agama. Saran lo gimana? Gue bilang, lo pengen banget nggak nikah? Pengen. Lo sayang nggak sama pacar lo? Pengen. Convert aja, gue bilang. Lah terus gimana? Ya agama kan birokrasi. Iya. Kalau lo convert kan nanti di ruang tidur lo, di rumah tangga lo gak ada yang tahu lo praktekin itu atau enggak gitu. Yang penting nikah aja dulu, mau menjalankan agamanya itu udah urusan pribadi. Dan menurut gua semua agama kan mengajarkan cinta ya. Dan cinta pasti akan menemukan jalannya sendiri lah gitu, dengan atau tanpa aturan pemerintah gitu. Jadi menurut gua kalau mau nikah beda agama, pastiin aja mental kuat. Tapi kalau lo tanya gua ya, kalau lo mau nikah beda agama, mental lo nggak kuat, udah salah satu convert aja. Nanti setelah menikah, itu kan cuma sebatas KTP.
Kalau menurut gue, itu kan cuma sebatas KTP gitu. Kadang kita tuh hal-hal simbolis gitu terlalu penting buat kita gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Betul. Toh nanti juga misalnya contoh KTP-nya misalnya agamanya A, istrinya agamanya B. Atau misalnya KTP-nya A, istrinya agamanya A. Toh nanti juga di rumah tangga dia mau nggak melakukan itu kan siapa yang ngurus gitu. Emang orang pengadilan agama datang ke rumah, udah sholat belum? Udah, kan nggak bakal gitu juga, udahlah. Nikah mah nikah aja, udah yang penting happy. Kalau menurut gua mah gak usah pusing. Kalau gua gitu sih. Iya, berarti pesan moralnya hari ini jauhi narkoba dan cinta akan bertemu jalannya sendiri gitu. Iya, nanti akan bertemu. Tapi memang berat sih. Harus mempertimbangkan konsekuensinya dulu gitu. Oh iya, harus. Kalau misalnya udah nih, oh risikonya segini, gue bisa tanggung nih, baru gas gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya ternyata resikonya gede, digas gak bahagia, ya cerai juga nggak apa-apa. Gak apa-apa bro, serius deh. Gak apa-apa bro, maksud gue sesuatu yang memang udah gak berhasil, udah exit aja. Gue tuh percayanya exit itu gak ada kalau lo emang gak mau exit gitu. Gue percaya, siapa ya teman gue pernah ngomong bagus banget. Dia bilang gini, orang nikah itu semuanya pasti pengen nikah. Orang yang mau nikah, orang yang menikah itu hampir pasti semuanya pengen nikah. Tapi orang yang mau cerai itu pengen tapi nggak bisa, ngerti nggak sih lu maksudnya? Iya. Udahlah, nikah aja. Kalau misalnya nggak bahagia, udah cerai aja nggak apa-apa lah. Kalau Katolik? Banyak kok yang bisa emang? Bisa tapi tunggu surat dari Vatikan. Lo panggil orang Katoliknya langsung aja deh, nanti gue salah lagi. Gue nggak mau masuk ke yang ini. Jauhi narkoba. Jangan takut cerai gitu. Lo viral lagi lo kalau ngomong kayak gitu. Jangan takut cerai. Kalau memang sudah tidak ada lagi solusinya, bisa dipertimbangkan. Tapi ya kembali lagi ke orang. Nggak belajar deh. Udah viral begitu. Parah, Kumaila. Aduh, makasih banyak Pak Manci. Sama-sama Kumaila, thank you. Makasih teman-teman. Sama-sama, bye-bye.